Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta Zoom Al-Quran, Zoom kajian ba'da subuh Al-Hasani. Semoga Allah selalu melimpahkan kepada kita semua. Menginjak kepada acara inti, yaitu uraian surat Az-Zumar atau surat ke-39 ayat 30 ayat 71 yang akan disampaikan oleh Buya Hasrijal Al-Hasani yang pada pagi hari ini akan didampingi oleh Ibu Adrianis dari kelas M2. Sebelum acara kita lanjutkan, kita sapa dulu terlebih dahulu Buya Hasrijal Al-Hasani. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Senator dan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya, sehat Buya? Alhamdulillah, makin lancar semua Pak Senator. Alhamdulillah. Teriring doa dari kita semua, mudah-mudahan Amin. Buya dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kemudian tidak lupa juga kita sapa Ibu Adrianis dari kelas M2. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Noto. Bagaimana Bu, keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Ibu dalam mendampingi Buya pada pagi hari ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala. Amin. Amin. Dan kami dari grup MC memberi dukungan kepada Ibu Adrianis dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tidak ada halangan yang berarti yang bisa menghambat penampilan Ibu pada pagi hari ini. Amin. Amin. Siap saja Ibu ya. Amin. Ya. Insya Allah. Dipersilakan Bu ya. Oke, makasih Pak Senator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus mudah juga menjauhi larang-larangnya. Bagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga kegiatan kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah nanti. Dan pada pagi hari ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan. Alhamdulillah, kita masih dipilih oleh Allah. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang itu dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak nanti dia bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umat dan bersama-sama beliau di surga Allah.
Baik, Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Az-Zumar ayat 1. Kita bersama Bu Adrianis. Assalamualaikum Bu Adrianis. Waalaikumsalam Bu ya. Alhamdulillah. Di mana posisi Ibu nih? Di Jambi Bu ya. Oh, jam. Ibu tergabung ke kelas M2 ya, 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 ya. sama Pak Puji, Pak Masri, dan Pak Muhammad. Oke. Ibu yang ngajak ke Alsani siapa dulu? Bu Aprida Bu ya. Ibu Aprida. Apa Bu dengan Bu Aprida tuh, Bu? Dulu teman sekos waktu kuliah di Air Tawar. Oh, Bu Aprida ya. Oke. Udah siap Ibu ya, Az-Zumar di 1 ya. Amin insya Allah Bu ya. Oke, begitu waktu di tempat ini silakan. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Bu ya. Nelayan mendayung sampan, sampan didayung sampai ke tepi. Beribu terima kasih saya ucapkan untuk Bapak untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir di Zoom pagi ini. Surya tenggelam ke arah barat, senja hari temaran cahayanya. Bila ingin selamat dunia akhirat, di Alasani adalah tempat belajarnya. Embun datang, bunga menguntung, surya datang, pecahlah pagi. Saya ucapkan Assalamualaikum bagi Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom Alasani pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta nikmat iman dalam keadaan beragama Islam, sehingga kita dapat mengikuti Zoom kajian ba'da subuh dalam kajian rutin, yaitu mengurai ayat Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasul pilihan Allah, kekasih Allah, yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Semoga dengan salawat yang selalu kita kirimkan, insya Allah kita memperoleh syafaat di yaumil akhir kelak. Yang saya hormati dan saya banggakan, Buya Hasmi Al-Hasani, sebagai penyusun gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani yang mudah dipahami, sehingga sedikit demi sedikit kita bisa mengerti ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, menambah rasa cinta kita kepada Al-Quran. Sebagai firman Allah, korban hidup bagi seluruh manusia. Semoga perjuangan dia membumikan Al-Quran mendapat tempat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dari kami sebagai murid selalu terkirim agar Buya diberikan Allah kesehatan, kekuatan, agar selalu bisa membersamai kami dalam menerjemah Al-Quran. Selanjutnya ucapan terima kasih juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu pembimbing kami, terkhusus dari kelas M2 malam, Pak Fauzi dan Pak Master, Pak Muharman, yang selalu banyak waktu untuk membimbing kami di kelas tambahan yang menyenangkan, yang sabar. Mudah-mudahan beliau mendapat tempat terbaik juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kepada Bapak dan Ustazah, Pak Ustadz pembimbing Tahsin dan Ustazah Eni, Waode, dan Pak Raflis, yang beliau juga sangat sabar membimbing kami untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar. Semoga semua guru-guru kami dapat mendapat tempat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga kepada sahabat kelas M2 malam, Pak Rapa sebagai ketua kelas, dan perangkat kelas lainnya yang selalu saling support, saling memberi semangat, dan saling mendoakan. Juga lebih khusus ucapan terima kasih kepada Sri Kandi M2 yang selalu membuat PTT dengan penuh keikhlasan dan sekaligus membantu menayangkannya. Teristimewa ucapan terima kasih juga setinggi-tingginya kepada suami dan anak yang sudah izin dan supportnya untuk
saya bisa mengikuti uh, gramatikal Al-Quran di Al-Hasani. Terima kasih yang tak terhingga juga kepada pengurus-pengurus Al-Hasani yang dengan perjuangan mereka Zoom tiap pagi berjalan dengan baik sehingga kita bisa menikmatinya dengan sempurna. Pada Pak Noto dan Bu Eri, terima kasih sudah menjadi moderator dan tilawah yang lebih menyempurnakan acara pagi ini. Bapak Ibu yang berbahagia, di pagi yang penuh berkah ini, saya diberi kesempatan mendampingi Buya mengurai ayat Al-Quran Az-Zumar ayat 71. Izinkan saya menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian saya ada tulisan atau kata yang salah karena masih tahap belajar. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya akan mulai membaca ayatnya terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين صدق الله العظيم. Quran Surat Az-Zumar ayat 71 dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 7. Bagian kedua, penggalan 8 sampai 34. Bagian ketiga, penggalan 35 sampai 42. Penggalan Quran Surat Az-Zumar ayat 71. Penggalan pertama wa, penggalan kedua siqo, penggalan ketiga allazina, penggalan keempat kafaru, penggalan kelima ila, penggalan keenam jahannama, penggalan ketujuh zumaro, penggalan kedelapan hatta, penggalan ke-9 iza, penggalan ke-10 jauh, penggalan ke-11 ha, penggalan ke-12 futihat, penggalan ke-13 abwabuha, penggalan ke-14 wa, penggalan ke-15 tola, penggalan ke-16 la, penggalan ke-17 hum, penggalan ke-18 khazanatuha, penggalan ke-19 a, penggalan ke-20 hum, penggalan ke-21 penggalan ke-20 lam, penggalan ke-21 yakti, penggalan ke-22 kum, penggalan ke-23 rusulum, penggalan ke-24 min, penggalan ke-25 kum, penggalan ke-26 yajluna, penggalan ke-27 alai, penggalan ke-28 kum, penggalan ke-29 ayati rabbikum, penggalan ke-30 wa, penggalan ke-31 yunziruna, penggalan ke-32 kum,
Penggalan ke-33 liqa'a yaumikum. Penggalan ke-34 haza. Penggalan ke-35 qalu. Penggalan ke-36 bala. Penggalan ke-37 wa. Penggalan ke-38 lakin. Penggalan ke-39 haqqat. Penggalan ke-40 kalimatul azabi. Penggalan ke-41 ala. Penggalan ke-42 al-kafirina. Uraian surat Az-Zumar ayat 71 ayat sebagai berikut. Penggalan pertama wa bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua siqo bentuknya kata kerja lampau pasif. Aslinya suiqo sin dan waw bertukar harokat menjadi siuko. Si waw doma menjadi waw sukun siuko. Untuk memudahkan membaca menjadi siko. Ciri KKL-nya fathah di akhir. Ciri pasifnya huruf pertama berharokat doma, huruf kedua berharokat kasrah. Pelaku pasifnya huwa, akar katanya sawako menjadi sako. Di sini berlaku kaidah 1 huruf ya poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 185. Artinya dia telah digiring. Penggalan ketiga allazina merupakan bentuk kata penghubung jamak orang artinya orang-orang yang. Penggalan keempat kafaru bentuknya kata kerja lampau, cirinya waw sukun alif di akhir kata menunjukkan pelakunya hum, akar katanya kafaro, polanya fa'ala, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 378, artinya mereka telah kafir. Penggalan kelima ila bentuknya huruf jar, artinya menuju. Penggalan keenam jahannama bentuknya kata benda nama, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 93, artinya neraka jahanam. Penggalan ketujuh zumaron bentuknya kata benda kata kerja jamak, ciri kata bendanya tanwin, ciri objeknya fathatain, ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya zomaro, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya zumratun, pola kata benda tunggalnya fu'latun, pola kata benda jamaknya fu'alan. Terdapat dalam kamus Munawir halaman 582, artinya kelompok. Arti bagian pertama surat Az-Zumar ayat 71, dan orang-orang yang mereka telah kafir digiring ke dalam neraka jahanam secara berkelompok. Penggalan ke-8 hatta bentuknya huruf bermakna artinya hingga. Penggalan ke-9 iza bentuknya huruf bermakna artinya apabila. Penggalan ke-10 jauh bentuknya kata kerja lampau, aslinya jauh waw sukun alif. Bertemu dengan kata ganti ha, alifnya menghilang. Ciri KKL-nya waw sukun alif di akhir kata menunjukkan pelakunya hum, akar katanya jaya'a menjadi ja'a. Di sini berlaku kaidah sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 95, artinya mereka telah sampai. Penggalan ke-12 futihat bentuknya kata kerja lampau pasif, ciri KKL-nya tak sukun di akhir kata, ciri pasifnya huruf pertama berharokat doma, huruf kedua berharokat kasrah. Pelaku pasifnya hiya, akar katanya fataha, polanya fa'ala, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 306, artinya dia telah dibukakan. Penggalan ke-13 abwabuha bentuknya kata benda majmu', ciri kata benda majmu'nya kata benda pertama abwabu tidak ada alif dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama abwabu bentuknya kata benda kata kerja subjek jamak, aslinya abwabun karena berwajmu menjadi abwabu. Ciri kata bendanya tanwin, ciri subjeknya domah tain,
Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya bawaba menjadi baba. Di sini berlaku kaidah satu huruf ya poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya babun, pola kata benda tunggalnya fa'lun, pola kata benda jamaknya af'alun. Terdapat dalam kamus Munawir halaman 117, artinya pintu-pintu. Kata benda kedua kata ganti ha, artinya nya. Arti KBM abwa-buha, pintu-pintunya. Penggalan ke-14 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-14, penggalan ke-15 qola, bentuknya kata kerja lampau, cirinya patah di akhir kata, menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya qawala menjadi qola. Berlaku di sini berlaku kaidah satu huruf ya poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 360, artinya dia telah berkata. Penggalan ke-16 la, bentuknya huruf bermakna, artinya kepada. Penggalan ke-17 bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-18 khajanatuha, bentuknya kata benda majmuk. Jadi kata benda majmuknya, kata benda pertama tidak ada alif dan tanwin. Kata benda kedua kata ganti. Kata benda pertama khazanatu, bentuknya kata benda pelaku aktif subjek jamak. Aslinya khazanatun, karena bermajmuk menjadi khazanatu. Ciri kata bendanya tanwin. Ciri pelaku aktifnya sesuai pola tunggal. Ciri subjeknya domahtain. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya khazana, kata benda tunggalnya khazinun, pola kata benda tunggalnya fa'ilun, pola kata benda jamaknya fa'alatun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 116, artinya penjaga-penjaga. Kata kedua, ha kata ganti, artinya nya. Arti KBM khazanatuha, penjaga-penjaganya. Penggalan ke-19a, bentuknya huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan ke-20 lam, bentuknya huruf bermakna, berfungsi mensukunkan huruf akhir kata kerja kakak SAD sesudahnya, artinya tidak. Penggalan ke-21 yakti, bentuknya kata kerja sedang dan akan datang, aslinya yaktiu, cirinya, ciri kakak SAD-nya ya di akhir kata, domah di akhir. Ya di awal kata, domah di akhir kata. Menunjukkan pelakunya huwa, akar katanya akar katanya ataya, dibaca ata. Merupakan salah satu dari 4 kata yang mempunyai 2 huruf ya, yang kemunculan dalam Al-Quran lebih kurang 90%. Hasil penelitian Al-Hasani. Polanya fa'ala, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus, halaman 33, dia sedang akan datang. Penggalan ke-22 bentuknya kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-23 rusulun, bentuknya kata benda kata kerja subjek jamak. Ciri kata bendanya tanwin, ciri subjeknya domahtain. Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya rasila, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya rasulun, pola kata benda tunggalnya fa'ulun, pola kata benda jamaknya fu'ulun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 141, artinya para rasul. Penggalan ke-24 min, bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-25 bentuknya kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-26 yacluna, bentuknya kata kerja sedang dan akan datang. Cirinya ya di awal kata, waw sukuna di akhir kata, menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya talawa menjadi tala, menjadi tala. Di sini berlaku kaidah 1 sia poin 7.
Dalam KKSAD, setelah dibuang KKSAD-nya, tinggal dua huruf dengan pola sukun harokat, mati hidup. Maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Polanya fa'ala, terdapat dalam Kahmun Mahmud Yunus halaman 79, artinya mereka sedang akan membacakan. Penggalan ke-27 alai, bentuknya huruf bermakna, artinya kepada. Penggalan ke-28 kum, bentuknya kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-29 ayati rabbikum, bentuknya kata benda majmu. Kata benda pertama dan kata benda kedua tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharakat kasroh. Kata benda ketiga kata ganti. Kata benda pertama ayati, bentuknya kata benda kata kerja objek jamak, aslinya ayatin. Karena bermajmuk menjadi ayati. Ciri kata bendanya tanwin, ciri objek jamaknya atin sesuai pola. Akar katanya awaya, merupakan satu-satunya huruf kata yang mengandung 3 huruf sia di dalam Al-Quran, merupakan hasil penelitian Al-Hasani. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya ayatun, pola kata benda tunggalnya fa'latun, pola kata benda jamaknya fa'latin. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 53, artinya ayat-ayat. Penggalan kata benda kedua, rob, robbi, robbi, karena robbin karena bermajmuk menjadi robbi. Ciri kata bendanya tanwin, ciri tunggalnya sesuai kamus, akar katanya robba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 136, artinya Tuhan. Kata benda ketiga kata ganti kum, artinya kalian. Arti KBM ayati rabbikum, ayat-ayat Tuhan kalian. Penggalan ke-30 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-31 yunziruna, bentuknya kata kerja sedang dan akan datang. Cirinya yu di awal kata, waw sukuna di akhir kata, menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya nazara, polanya af'ala. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 447, artinya mereka sedang akan memberi peringatan. Penggalan ke-32 kum, bentuknya kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-33 liqa ayaumikum, bentuknya kata benda majmuk. Jadi kata benda majmuknya, kata benda pertama dan kata benda kedua tidak ada alif lim dan tanwin. Kata benda kedua berharakat kasroh. Kata ketiga merupakan kata ganti. Kata benda pertama liqa'a, bentuknya kata benda kata kerja objek tunggal, aslinya liqa'an karena bermajmuk menjadi liqa'a. Ciri kata bendanya tanwin, jadi objeknya fathah tain, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya laqiya, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'alun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 400 dan 401, artinya pertemuan. Kata kedua, yaumi, bentuknya kata benda murni, terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 510, artinya hari. Kata ketiga, kata gantikum, artinya kalian. Arti kata benda majmuk liqa ayaumikum, pertemuan hari kalian. Penggalan ke-34 haza, bentuknya kata tunjuk dekat, artinya ini. Arti Quran Surah Az-Zumar ayat 1 bagian kedua, hingga ketika mereka telah sampai kepadanya dalam neraka jahanam, maka pintu-pintunya telah dibuka, dan para penjaganya berkata kepada mereka, apakah para rasul dari kalangan kalian belum datang kepada kalian, yang mereka membacakan kepada kalian ayat-ayat dari Tuhan kalian, dan mereka memberi peringatan kepada kalian tentang pertemuan dengan kalian hari ini. Penggalan ke-35 qalu, bentuknya kata kerja lampau.
Cirinya, waw sukun alif di akhir kata menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya qawala menjadi qola. Di sini berlaku kaidah satu huruf siap poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 360. Mereka telah berkata, penggalan ke-36 bala bentuknya huruf bermakna, artinya benar. Penggalan ke-37 wa bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-38 lakin bentuknya huruf bermakna, artinya akan tetapi. Penggalan ke-39 haqqat bentuknya kata kerja lampau, cirinya tasukun di akhir kata menunjukkan pelakunya hiya, akar katanya haqqo, polanya fa'ala, terdapat dalam kamus Munawir halaman 282, artinya dia telah pasti. Penggalan ke-40 kalimatul azabi bentuknya kata benda majmu. Jadi kata benda majmu'nya, kata benda pertama tidak ada alif dan tanwin, kata benda kedua kasroh. Kata benda pertama kalimatu bentuknya kata benda kata kerja subjek tunggal, aslinya kalimatun karena bermajmu menjadi kalimatu. Jadi kata bendanya tanwin, jadi subjeknya domahtain, jadi tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya kalama, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilatun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 381, artinya kalimat. Kata benda kedua al-azabi. Bentuknya kata benda superlatif. Jadi kata bendanya ada alif lam di awal kata dan ada alif di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya azuba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 259, artinya siksaan. Arti KBM kalimatul azabi, kalimat siksaan. Penggalan 41 ala, bentuknya huruf jar, artinya atas. Penggalan 42, penggalan terakhir, al-kafirina, bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Jadi kata bendanya ada huruf jar di sebelum ada huruf jar dan alif lam di awal kata. Jadi pelaku aktifnya huruf pertama akar kata fathah panjang, huruf kedua akar kata kasroh. Ciri jamaknya wa ya sukunna. Akar katanya kafaro, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya kafirun, pola kata benda tunggalnya fa'ilun, pola kata benda jamaknya fa'ilina. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 378 dan 379. Artinya orang-orang yang kafir. Arti Quran Surah Az-Zumar 71 bagian ketiga, mereka berkata benar dan akan tetapi kalimat siksaan telah ditetapkan atas orang-orang yang kafir. Arti keseluruhan Quran Surah Az-Zumar ayat 71, dan orang-orang yang mereka telah kafir digiring ke dalam neraka jahanam secara berkelompok. Hingga ketika mereka telah sampai kepadanya, neraka jahanam, maka pintu-pintunya telah dibuka, dan para penjaganya berkata kepada mereka, apakah para rasul dari kalangan kalian belum datang kepada kalian, yang mereka membacakan kepada kalian ayat-ayat dari Tuhan kalian, dan mereka memberi peringatan kepada kalian tentang pertemuan dengan kalian hari ini. Mereka berkata benar, dan akan tetapi kalimat siksaan telah pasti atas orang-orang kafir. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Hmm. Alhamdulillah. 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 Gimana Bu Adrianis? Panjang ya ini. Lapang napas Bu ya. Apa? Alhamdulillah. Sekarang Bu Adrianis udah pensiun ya? Masih aktif? Sudah pensiun Bu ya. Alhamdulillah. Tiap hari mau apa aja, menerjemahkan Al-Quran aja ya? Menerjemah Quran sambil itu Bu ya. Kata Pak Fauzi merawat kunci surga. Alhamdulillah. Iya, itu. Canduan ya Bu Adrianis ya?
Amin ya, iya ya ya nian, Iwana tuh ya. Mudah-mudahan saya istiqomah buat dia ya. Amin amin ya Allah. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Az-Zumar ayat ke-71. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Wasika dan digiring. Siapa itu? Alladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang yang mereka telah kafir kepada neraka jahanam berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Nah, jadi kelompok misalnya kelompok ya, kalau kita bermasyarakat kelompok pemabuk, kelompok orang kafir juga gitu ya. Dan orang-orang yang mereka kafir digiring ke neraka jahanam secara berkelompok. Nah, ya berikutnya nanti juga orang-orang beriman juga bertakwa juga secara berkelompok. Dan nanti kita kelompok orang-orang yang cinta Al-Quran ya. Hatta sampai ketika sampailah ketika jauha mereka sampai ke dalamnya neraka, ke pinggir neraka tadi ya. Futihat abwabuha, pintu-pintunya dibuka. Di neraka dibuka, itu nampak api yang bergejolak ya. Futihat abwabuha wa qala lahum khazanatu, dan para penjaganya berkata kepada mereka, tentu para malaikat ya, malaikat Malik ya, malaikat depannya yang akan menanya. Dan wa qala lahum khazanatuha, dan para penjaganya berkata kepada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum, apakah belum atau apakah tidak rasulun minkum, rasul dari kalian datang kepada kalian? Apa nggak pernah datang? Kita mengakui bahwa rasul walaupun tidak kita jumpai, tapi kita sudah melihat peninggalan beliau adalah Al-Quran. Kita bersaksi bahwa rasul telah menyampaikan semua berita-berita tentang datang dari Allah. Jadi alam ya'tikum rusulun minkum, apakah belum atau tidak para rasul datang dari kalian datang kepada kalian? Apa tujuannya? Jasluna alaikum ayati rabbikum. Mereka membacakan pada kalian ayat-ayat Tuhan kalian. Itu Al-Quran ya, tanda-tanda kekuasaan Allah. Wayun zirunakum, dan mereka memberi peringatan kepada kalian dika ayaumikum tentang pertemuan hari ini, tentang hari pengisapan nanti, tentang hari yang akan Allah balas tentang semua pahala-pahala dan dosa-dosa. Kita bersaksi bahwa kita percaya kepada hari perhitungan itu nantinya. Qalu, mereka berkata, bala, iya. Walakin haqqat kalimatul azab, dan tetapi kalimat azab, tentang azab telah pasti alal kafirin, atas orang-orang yang kafir. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, kita sudah disampaikan oleh Rasul bahwa akan ada hari perhitungan nanti, maka kita selalu menjaga apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, dan apapun yang Allah larang kita berhenti, karena kita akan dihisap nanti. Kalau larangan Allah kita kerjakan, maka konsekuensinya akan berat bagi kita ya. Demikian Bapak Ibu semuanya, surat Az-Zumar ayat ke-71. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi, pada hal-hal yang salah, yang salah ucap, salah kata, salah baik, maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar itu semata-mata datang dari Allah SWT. Dan kepada Pak Senoto sebagai moderator, kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Pak Senoto. Terima kasih Bu ya. Demikianlah uraian Al-Quran surat Az-Zumar ayat 71 beserta penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap hikmah yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.